Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kalian sudah mengklik video ini bersama saya Dewa Ode dalam cerita film. Kali ini saya akan menceritakan film yang berjudul Kalhonaho yang artinya besok mungkin takkan pernah datang. Film ini rilis tanggal 28 November 2003 yang diperankan oleh Shah Rukh Khan sebagai Aman, Preity Zinta sebagai Naina, Saif Ali Khan sebagai Rohit. Kalhonaho menceritakan tentang Naina dan keluarganya yang tinggal di New York bersama ibunya Jennifer, adik laki-lakinya bernama Sif, adik perempuannya bernama Jia, dan neneknya bernama Lajo. Naina adalah wanita berusia 23 tahun, tidak pernah tersenyum semenjak ayahnya meninggal dunia. Ibunya Naina bernama Jennifer yang membuka usaha restoran tapi tidak berjalan lancar. Sif, adik laki-laki Naina yang suka nonton basket tapi tidak bisa ikut bermain karena kakinya cedera. Jia adalah adik perempuan Naina yang tidak disukai oleh neneknya karena anak adopsi. Dan Lajo adalah nenek Naina yang selalu menyalahkan menantunya Jennifer karena mengadopsi Jia yang membuat anaknya yaitu ayahnya Naina mengakhiri hidupnya. Naina juga memiliki sahabat yaitu Rohit. Pertemuan Rohit dan Naina pun dikarenakan mereka sama-sama mengikuti kelas MBA. Naina tidak lagi tersenyum semenjak ayahnya meninggal, dikarenakan tiap hari di rumahnya itu selalu ada keributan antara ibu dan neneknya yang membuat dia selalu keluar rumah itu dalam keadaan kesal. Hingga datanglah tetangga baru mereka yaitu Aman. Aman adalah pemuda yang suka menaburkan kebahagiaan dimanapun dia berada. Aman datang dari India bersama ibunya dan tinggal di rumah pamannya pas di depan rumah Naina. Aman yang so kenal so dekat langsung menyapa para tetangganya dan langsung terkagum dengan kecantikan Naina. Aman pun menghampiri ibunya Naina dan meminta ibunya Naina ini untuk mengundangnya makan malam karena dia tetangga baru. Jadi ya Aman ini tidak diundang tapi menawarkan diri. Tapi Aman ini tidak datang langsung makan tersedia di meja. Aman pun ikut membantu ibunya Naina memasak, memberikan hadiah kaos untuk Sif, hingga menyuapi Jia. Ini membuat ibunya Naina dan kedua adiknya ini sangat senang dengan Aman. Tapi tidak dengan Naina. Naina ini merasa tidak nyaman dengan sikap Aman yang mengurusi keluarganya. Karena Naina yang suka ngomel-ngomel, Aman pun memberitahu Naina untuk belajar tersenyum, belajar bersyukur, jangan selalu merasa kurang dengan apa yang dimiliki, dan memberitahu Naina bahwa hidup itu harus bahagia. Ucapan Aman ini membuat Naina berpikir apa benar ya perkataan Aman, bahwa dia ini sudah tidak tahu caranya untuk tersenyum. Aman pun mengganggu Naina. Alasan Naina tidak tersenyum itu karena tidak punya kekasih. Tapi Naina yang tidak terima dengan perkataan Aman ingin mematahkan omongan Aman. Dia bilang dia punya kekasih. Naina pun meminta bantuan sahabatnya Rohit untuk berpura-pura menjadi kekasihnya. Mereka pun pergi ke tempat DJ menemani Sweetu yang diundang Frankie di tempat itu. Tapi Aman ini tahu Rohit dan Naina ini cuma sahabatan. Rohit dan Naina pun mabuk. Akhirnya mereka diantar pulang oleh Aman. Disitulah Aman tahu bahwa watak kerasnya Naina ini dikarenakan Naina ini merindukan kasih sayang ayahnya. Dan merasa kenapa orang yang disayangi itu pergi meninggalkan dia. Aman pun tahu ternyata diam-diam Rohit ini menyukai Naina. Keesokan harinya di gereja, Aman ini menceritakan kejadian semalam bahwa Naina ini merindukan ayahnya. Aman pun memberikan nasihat, dimanapun ayahmu berada, dia selalu melihatmu. Kalau kau sedih, ayahmu juga sedih. Kalau kau bahagia, ayahmu juga bahagia. Naina pun merasa apa yang diucapkan Aman ini ada benarnya.
Semenjak itu, Naina mulai tersenyum, hingga sahabatnya Rohit ini mengherankan Naina yang tumben tersenyum. Naina pun mulai menyukai Aman. Dia merasa kedatangan Aman ini seperti malaikat, bisa merubah apapun, menjadi penolong bagi keluarganya. Dari Sif yang awalnya cuma menonton orang main basket karena kakinya cedera, sekarang bisa ikut bermain walaupun sambil duduk karena Aman membuatkan kursi di samping ring basket. Selalu menghibur Gia agar Gia ini selalu merasa disayang. Aman pun memberikan solusi pada ibunya Naina yaitu Jennifer saat restorannya tidak berjalan lancar dan terancam rumahnya disita bank. Aman pun memberikan saran agar konsep restorannya itu diubah agar berbeda dengan restoran yang lain, menjual menu khas India. Dan benar saja, restoran ibunya Naina ini menjadi ramai. Hari-hari Naina pun penuh dengan bahagia. Naina pun cerita sama Rohit. Apakah Rohit pernah awalnya membenci seseorang dan sekarang itu menjadi suka? Rohit pun mengira seseorang yang dimaksud Naina itu adalah dirinya. Padahal maksud Naina itu adalah Aman. Rohit pun cerita sama Aman. Jadi semenjak Rohit mabuk sama Naina, Rohit itu nginap di rumahnya Aman. Jadi memang Rohit dan Aman ini juga menjadi akrab. Rohit bilang bahwa dia menyukai Naina. Aman pun menyuruh Rohit untuk mengatakannya pada Naina. Sedangkan Naina juga cerita sama temannya Switu bahwa dia menyukai Aman. Switu pun memberikan saran untuk katakan sama Aman. Tapi Naina ini mau minta pendapat dulu sama sahabatnya yaitu Rohit. Menelponlah Naina ini ajak ketemu Rohit. Janjianlah mereka di suatu tempat. Rohit pun sudah mempersiapkan tempatnya dengan bagus dan bunga untuk Naina. Karena sudah berencana mau ungkapkan isi hatinya nih pada Naina. Saat Naina datang, Naina langsung bilang bahwa dia itu mencintai Aman. Rohit pun langsung kaget dan menyembunyikan kekecewaannya dan mendukung Naina untuk ungkapkan sama Aman. Bunga tadi pun itu langsung dikasih ke Naina untuk diberikan sama Aman. Naina pun langsung menemui Aman di rumahnya. Tapi karena gugup, Naina agak sulit mengungkapkan isi hatinya dan melihat foto Aman bersama wanita. Naina pun tanya, ini siapa? Aman pun bilang, dia pria, istriku. Yang membuat Naina ini shock dan tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Aman pun cerita, dia menikah sudah 3 tahun. Karena ada kesalahpahaman, istrinya datang ke New York. Makanya dia datang ke New York untuk membawa pulang istrinya. Tapi istrinya masih minta waktu. Naina pun pulang dengan rasa kecewa, tak menyangka Aman ini telah menikah. Seandainya dia tahu dari awal, dia tidak mungkin menyukai Aman. Sebenarnya Aman ini juga menyukai Naina. Tapi tidak mungkin jujur bahwa wanita yang difoto itu adalah sahabatnya, dokternya, karena Aman ini sakit jantung dan sudah parah. Waktunya pun sudah tidak lama lagi, mengingat kalau bilang mencintai Naina tapi tidak lama kemudian dia akan meninggal, Naina akan sangat terluka seperti waktu kehilangan ayahnya. Jadi dia memilih untuk mencintai dalam diam. Keesokan harinya, pria pun menemani Aman sampai di rumahnya. Dan Naina pun lihat Aman bersama pria. Dan ceritalah Naina ini sama sahabatnya Rohit bahwa Aman itu sudah menikah. Rohit pun kaget karena Aman ini tidak pernah cerita sedikit pun tentang istrinya. Rohit pun tanya sama Naina, apa kemungkinan Naina ini bisa jatuh cinta lagi? Tapi Naina ini tidak respon. Rohit pun memutuskan untuk move on dari Naina, mengingat Naina ini sulit untuk jatuh cinta lagi. Tapi Aman ini meyakinkan Rohit untuk tidak melupakan Naina. Malahan Aman ini memotivasi Rohit dengan bilang, kalau dia belum menikah, pasti dia akan memperjuangkan Naina. Malahan Aman ini mengajari Rohit cara untuk mendapatkan Naina. Karena dia sangat tahu watak Naina.
Jadi Rohit ini harus mengikuti apa yang dikatakan Aman. Dan benar saja, hanya dalam waktu 6 hari, Naina pun sudah mulai jatuh hati pada Rohit. Karena Naina merasa Rohit ini berbeda seperti biasanya. Naina pun membalikan dasi buat Rohit dan sepucuk surat menggambarkan bahwa Naina ini menyukai Rohit. Rohit pun sangat senang dan langsung menemui Aman untuk ucapan terima kasih dan menyanjung Aman karena hanya dalam waktu 6 hari dia sudah mendapatkan perhatian Naina. Tanpa sadar, Naina ini ada di depan mereka dan mendengar ucapan Rohit. Naina pun marah, merasa dibohongi karena merasa bahwa Rohit ini sebenarnya tidak mencintainya. Dia hanya mengikuti perkataan Aman. Rohit pun bingung meyakinkan Naina bahwa dia memang mencintai Naina. Setelah Aman meyakinkan Naina dan mengambil buku diari Rohit dan membacakannya untuk Naina, bahwa dalam buku diari Rohit menuliskan Rohit itu selalu ingin bersama Naina. Hari-harinya itu ingin selalu bersama Naina. Dan dia tidak ingin melupakan Naina karena dia mencintai Naina. Dan yang dibacakan Aman tadi adalah diari kosong. Rohit tidak pernah menulis itu di dalam diarinya. Ucapan itu murni dari hati Aman yang mengatasnamakan Rohit. Ibunya Naina pun meyakinkan Naina apa yang dilakukan Rohit itu tidak salah. Apa salahnya meminta bantuan sama Aman? Setelah mempertimbangkan, akhirnya Naina ini menerima Rohit. Rohit pun dengan resmi melamar Naina. Seperti biasa, dua keluarga pun bertemu membahas rencana pernikahan. Basa-basilah, ayahnya Naina itu meninggal karena apa? Nenek dan ibu Naina pun berbeda jawaban, di mana nenek Naina ini menyembunyikan kebenaran dengan bilang, ayahnya Naina itu meninggal karena serangan jantung. Sedangkan ibu Naina bilang karena bunuh diri. Ini yang membuat nenek Naina ini merasa kesal sama ibu Naina. Setelah orang tua Rohit pergi, nenek Naina pun membahas masa lalu dan menyalahkan ibunya Naina karena anaknya bunuh diri itu karena ibunya Naina ini mengadopsi Jia. Jadi neneknya Naina ini beranggapan semenjak Jia masuk ke dalam rumah mereka, kedamaian mereka itu hilang, yang mengakibatkan ayahnya Naina pun bunuh diri. Jia pun mendengar pertengkaran ibu dan neneknya dan langsung lari ke rumah Aman. Aman pun datang ke rumah Naina dan memberitahu kebenarannya pada nenek Naina bahwa Jia adalah hasil perselingkuhan anaknya yang membuat nenek Naina ini syok. Aman pun menjelaskan bahwa ibu kandung Jia tidak pernah menerima Jia. Ibu Naina lah yang menerima Jia hingga suaminya bunuh diri karena merasa bersalah sama ibunya Naina. Aman ini mengetahui hal itu saat surat ibunya Jia ini nyasar ke rumah Switu, tetangganya Naina. Tapi Aman yang melihat untuk Jennifer langsung diberikan pada Jennifer, ibunya Naina. Ternyata itu surat dari ibunya Jia. Disitulah ibunya Naina cerita dan dalam surat itu ibunya Jia meminta maaf dan berterima kasih sama ibunya Naina yang sudah menerima dan menyayangi Jia. Neneknya Naina pun menyadari kesalahannya dan meminta maaf pada ibunya Naina dan sudah menerima Jia sebagai cucunya. Di hari pertunangan Rohit dan Naina pun sangat meriah. Hingga Aman ini merasa kelelahan dan sakit jantungnya kambuh yang membuat Aman ini hampir pingsan, tapi Aman ini segera pulang dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Karena Aman ini tidak ingin orang tahu bahwa sebenarnya dia itu lagi sakit parah. Makanya pas jantungnya kambuh, saya bisa mungkin pulang ke rumahnya. Keesokan harinya, ibunya Aman ini ingin memberitahukan keadaan Aman ini pada Pria, dokternya Aman. Tapi Aman ini melarang karena hari itu bertepatan dengan hari jadi pernikahan Pria. Jadi Aman ini tidak mau mengganggu. Rohit pun ingin memberikan hadiah kalung pada Naina. Jadi mengajak Naina ini di toko perhiasan. Saat Naina mencoba kalung, Pria pun lagi mencoba kalung. Naina pun menegur Pria dan memperkenalkan diri bahwa dia dan Rohit temannya Aman. Pria pun memperkenalkan suaminya yaitu Abai.
Naina dan Rohit langsung kaget lah. Pria ini bukannya istrinya Aman. Abai pun sangat senang tahu bahwa Aman memiliki teman seperti Rohit dan Naina di masa-masa terakhirnya. Ini membuat Naina dan Rohit shock. Rohit dan Naina pun jalannya langsung berpisah dan sama-sama bingung. Rohit merasa menjadi korban karena mengingat ucapan Aman kalau dia belum menikah dia akan mengejar Naina. Berarti Aman ini suka sama Naina. Naina juga mengingat kata-kata Aman yang mengajari dia untuk tersenyum, Aman yang selalu menebarkan keceriaan, padahal Aman sendiri dalam keadaan sekarat. Dan Naina merasa Aman ini menyukainya. Karena dia sakit parah, makanya tidak diungkapkan. Sedangkan pria yang melihat Rohit dan Naina shock, langsung mengabari Aman. Aman pun yang lagi di rumah sakit, langsung menemui Rohit. Rohit pun kecewa sama Aman karena Aman tidak cerita bahwa dia lagi sakit dan menjadikannya korban. Aman pun menjelaskan bahwa dia tidak mungkin bersama Naina karena sisa hidupnya tidak lama lagi dan meminta pada Rohit untuk tidak pernah meninggalkan Naina. Aman pun menemui Naina, menenangkannya dan tidak mengakui bahwa dia mencintai Naina. Rohitlah yang mencintai Naina. Rohit dan Naina pun menikah dan memeluk Aman. Aman pun tidak bisa menahan air matanya antara bahagia dan sedih melihat orang yang dicintainya telah menikah. Sampai Aman ini tidak sadarkan diri. Saat Aman sadar, dia sudah di rumah sakit dan dikelilingi oleh tetangganya termasuk Rohit dan Naina. Mereka sangat sedih melihat orang yang selalu ceria, suka membantu mereka, terbaring lemah di rumah sakit. Aman pun meninggal dunia. 10 tahun kemudian, Naina pun menceritakan Aman pada Jia untuk tidak pernah melupakan kebaikan Aman pada keluarga mereka. Rohit dan Naina pun hidup bahagia bersama putri mereka yang berusia 10 tahun dan Jia tinggal bersama mereka. Itulah cerita keluarga Naina dengan berbagai permasalahan hidup dan seperti mendapatkan malaikat penolong yaitu Aman, yang bisa membuat mereka dari sedih menjadi senang. Dalam film Kalhonaho dengan durasi 2 jam 28 menit. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dan sampai jumpa di cerita berikutnya.